bahagia. Hanif? Bahagia. Yang lain bahagia? Bahagia. Ibu juga hari ini bahagia ya. Masuk semua? Masuk. Alhamdulillah kalau masuk semua. Ibu ada tebak gambar sebelum memulai pelajaran supaya kalian lebih semangat. Kira-kira ada yang bisa nebak gambar yang pertama? Ke tangan? Ada angka 2, U-nya dicoret diganti O, ada bunga, G-nya dicoret diganti D. Ayo, 2, U-nya dicoret diganti O, berarti jadi doa. Lagi, ini bunga, G-nya iya, doa bunda itu yang selalu mengiringi setiap langkah kita. Kita sudah ice breaking tebak gambar, sekarang kita ice breaking gerak-gerak biar kalian semangat. Oke, anak-anak dimohon ikuti gerakan yang ada di video. 2, 1, ikuti. Tangannya kanan. Nyata lagi main. Lagi ngapain itu? Motong timun, ayo. Ganti gaya, tarik. Coba itu. Lanjut. Sekarang lagi putar. Hidupin kompor, mandi. Oke, Mina, goyang. Kita akan belajar tentang berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah seperti robot di taman. Oke, pernah lihat robot nggak? Kalau yang cowok nih Hanif sama Soleh, punya nggak robot-robotan? Punya kan? Sebelum kita lanjut ke tujuan, kemarin kita sudah belajar tentang pemanfaatan teknologi. Contohnya kayak HP bisa digunakan untuk main game, pasti kan? Belajar, nonton YouTube, nonton TikTok. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Yang kedua memahami 4 pilar berpikir komputasional. Selanjutnya ada menyebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari serta menyusun langkah sederhana untuk menyelesaikan masalah. Oke, kita lanjut. Oke. Sebelum Ibu putar video pembelajaran, Ibu mau tanya, kira-kira siapa yang di sini pernah memakai Google? Tahu Google? Tahu. Oke, coba Nabila, buat apa? Pakai Google-nya nyari apa? Jawab buat PR. PR apa tuh? Bahasa Indonesia boleh. Kalau Afifah? Oh, nyari jawaban PR. Ada yang lain nggak? Selain untuk mencari jawaban dari PR, apa-apa? Download video di TikTok. Oh, download video di TikTok boleh. Nggak ada yang pernah nyari buat cara membuat mie ayam, cara membuat ayam-ayam. Oh, cara membuat es krim. Google itu manfaatkan untuk hal-hal yang baik ya, untuk mencari ilmu pengetahuan, resep masakan, film ya. Jadi sekarang kalian lihat video ini, disimak baik-baik. Nanti Ibu tanya, ini contoh AI atau kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita lakukan setiap hari, dari bangun tidur hingga beraktivitas?
semakin dipengaruhi oleh teknologi. Salah satu teknologi yang kini tak terpisahkan adalah kecerdasan buatan atau AI. Mari kita lihat bagaimana AI telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Pernahkah Anda menggunakan Siri, Alexa, atau Google Assistant? Anda merasa YouTube atau Netflix mengetahui apa yang ingin tonton? Itu adalah hasil dari AI yang menganalisis kebiasaan menonton Anda dan memberi rekomendasi berdasarkan preferensi. Di dunia yang lebih canggih, AI juga digunakan dalam mobil otonom. Mobil-mobil ini yang memudahkan kehidupan kita dengan perangkat pintar seperti termostat atau lampu otomatis. AI dapat mempelajari kebiasaan Anda dan menyesuaikan pengaturan secara otomatis. Nah, Ibu menanya Nisa, tadi setelah lihat video, contoh AI yang ada di kehidupan sehari-hari apa? Contohnya? Ayo, tadi udah disebutin loh, ada bisa nggak? Apa, Nabila? Google Assistant. Tahu nggak Google Assistant? Apa ini gimana? Yang kayak mic di pencarian Google. Ini kan ada tulisan Google, di ujungnya ada mic. Nah itu namanya Google Assistant. Kalau kalian klik, halo Google, tolong carikan saya resep membuat bakso. Maka nanti yang muncul adalah resep bakso. Terus juga tadi di luar negeri mobilnya sudah canggih. Nabila tinggal masuk, klik otomatis, tujuannya mau kemana, mobil itu sendiri yang nyetir. Kita sudah lihat video tentang contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu Cici? Tahu. Untuk apa? Untuk mengerjakan Tugas ya, betul ya. Jadi Cici itu sejenis aplikasi yang bisa membantu kalian untuk menyelesaikan sesuatu. Nah itu juga contoh AI. Ada yang tahu apa itu AI? Robot. Oh, AI menurut kalian itu robot? Ya, bisa ya, boleh. Nah, AI itu bahasa gaulnya dari kecerdasan artifisial. Apa kecerdasan artifisial? Kecerdasan buatan. Jadi AI itu buatan. Buatan siapa? Buatan manusia. Tuh. Nah, AI itu juga bukan hanya dalam bentuk robot. Google itu AI. Cici yang kata kalian itu AI. Game-game yang kalian mainkan itu AI. Semuanya AI karena dia buatan. Oke, tadi ada yang nanya, Bu apa sih coding? Nah, aku jelaskan sedikit. Coding itu proses memberi instruksi kepada komputer atau HP agar bisa melakukan sesuatu sesuai perintah kita. Itu kecerdasan artifisial atau AI, yaitu kemampuan mesin yang berpikir seperti manusia. Ya, jadi AI itu sama seperti manusia. Bedanya AI itu berwujud teknologi. Dia nggak punya perasaan, dia nggak bisa sedih, dia nggak bisa senang, dia nggak bisa bahagia. Oke, ada pertanyaan. Siapa yang di sini punya robot tadi? Dan bertanya ya, Hanif punya, Soleh punya. Masih hidup nggak? Enggak. Soleh? Mati. Waktu hidupin robotnya pakai apa? Baterai. Soleh juga. Berarti nggak coba ganti baterai? Kenapa? Karena nggak main robot lagi, mainnya HP. Oke.
menghemat waktu, beradaptasi dengan teknologi. Itu ya, untuk kata Bu Guru tadi, dengan berpikir komputasional kalian bisa dengan mudah menyelesaikan masalah. Selain itu menghemat waktu. Habis itu Beradaptasi dengan teknologi. nah, kita sudah masuk ke tengah-tengah materi. Dalam berpikir komputasional ada 4 elemen. Yang pertama apa? Posisi. Artinya memecahkan masalah yang besar menjadi bagian yang kecil-kecil. Ibu contohkan nih, karena kalian sebagai anak di rumah pasti kegiatannya membersihkan rumah. Ya nggak? Enggak. Yang kedua, pengenalan pola. Ada yang pernah lihat pola-pola ini? Yang mana? Pola angka, pola bentuk, pola warna, pola bentuk, pola huruf. Jadi pengenalan pola itu merupakan identifikasi pola atau kesamaan yang berulang. Contohnya, kalau kalian yang punya HP pakai password nggak? Ya. Ada yang pakai, ada ya? Pasti kalau nggak angka, huruf, kalau nggak ya, narik garis itu kan? Itu namanya pola. Yang ketiga, abstraksi, yaitu fokus pada hal utama, mengabaikan hal yang tidak penting. Contohnya ada Max sama Dena. Pernah lihat kan Dena? Pernah. Yang terakhir, algoritma, yaitu langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Contohnya dalam membuat sesuatu atau resep masakan. Kalau digambarnya kira-kira Bu Guru membuat apa? Apa ini? Pie ya. Jadi ada resep misalnya 1 kilo tepung, berapa butir telur. Nih ada takarannya. Ini bahan-bahannya. Itu namanya algoritma. Ya, bagikan kalian dalam kelompok kecil seperti posisi tertentu aja ya. Ini kelompok 1, 2, dan 3. Oke. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dan kan RKPD-nya dulu ya. Yang ini kelompok 3 tentang algoritma. Apa tadi algoritma? Resep. Yang ini pola. Yang ini, ayo apa nih? Memecah bagian masalah menjadi kecil. Yang pertama, ya dekomposisi benar. Oke, nanti dulu LKPD-nya. Sekarang lihat contoh dulu depan. Kelompoknya Afifah. Ini contoh pembagian masalah menjadi bagian kecil. Dekomposisi. Coba dilihat robotnya lagi di mana Afifah? Kelompok ini? Di sekolah, betul. Kira-kira ada apa aja ini? Ada sampah, terus meja gurunya nggak rapi, tong sampahnya. Ada lonceng. Iya, ada lonceng. Nah, kira-kira biar robotnya cepat selesai, yang harus dilakukan apa? Membersihkan. Nyapu. Ambil sapu. Kita tulis ambil sapu. Kalau ini kira-kira apa tadi? Contoh apa? Map. Map tadi termasuk elemen apa? Ayo. Abstraksi. Contohnya, ini ada lebah mau menuju Ke
Iya, berarti 25 kali 3. Ini jawabannya. Jangan secara berkelompok satu-satu nih coba. Satu-satu. Apa? Iya benar. Yang ini dekomposisi mol bukan, sudah paham? Ini ada keterangannya ya, ada bangun tidur, mandi, sarapan, pakai seragam. Oke, sudah dibentuk. Bangun tidur, makan tempat tidur, terus sholat ya. 6 kali 8 itu kata Saleh, berapa Saleh? Ya, 48. Tulis 8, simpan 4. Sudah menempel ya? Apa itu yang pertama? Iya. Oke, sudah semua hasil diskusinya? Sebelum Ibu tunjuk siapa yang suka rela maju ke depan duluan? Oke, kelompok algoritma. Siapa yang mau maju? Bisa, silakan maju ke depan. Sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, temannya Ibrahim. Saya dari kelompok algoritma akan membacakan hasil presentasi saya. Tentang membuat apa? Membuat Mie goreng. Itu saja. Lagi lapar-laparnya. Oke, yang pertama, ada saran atau tanggapan? tidak. Jadi buat pomi dulu harus pertama buka kemasan, masukkan bumbu, tuang air panas, terangkat tunggu 3 menit, aduk, tambahkan topping baru bisa dimakan. Oke, kasih tepuk jempol buat kelompok kita. Tepuk jempol. Jempol.
Bangun pagi sampai